Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita hari ini masuk pada bab baru, yakni tentang santun dalam dan damai dalam berdakwah. Ya, jadi penyampaian kita kali ini atau pembahasan kita kali ini membahas tentang dakwah. Dalam dakwah itu sendiri ada macam-macam, ada macam-macam caranya atau ada berbagai macam dakwah itu. Ya, ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Persamaannya ya, isinya khutbah, tabligh, dakwah itu istilah sebenarnya sama, yaitu memberikan nasihat. Isinya itu memberikan nasihat tentang ajaran-ajaran agama Islam ya, atau menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku kepada orang muslim walaupun itu hanya satu ayat ya. Jadi kewajiban kita itu sebagai orang Islam saling memberitahu, saling mengingatkan ya. Itu intinya dalam dakwah ya. Yang pertama akan kita bahas adalah khutbah ya. Apa itu khutbah? Khutbah berasal dari bahasa Arab, bentukan dari kata mukhatabah yang berarti pembicaraan ya. Atau berasal dari kata al-khutbu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Sementara pengertian khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu ya. Kalau khutbah itu ada syarat, ada rukunnya, ada rukun tertentu. Khutbah terdiri di atas dua bagian. Yang pertama yaitu adalah khutbah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat, dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat ya. Orang yang melakukan khutbah disebut dengan khatib dan harus laki-laki ya. Nah, khutbah Jumat ya. Tapi khutbah itu tidak hanya itu. Kalau khutbah Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, kemudian khutbah khutbah sholat Idul Adha, ya itu adalah khutbah yang berkaitan dengan sholat tadi itu. Adapun khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, ada khutbatun nikah. Ketika akad nikah itu ada khutbah nikahnya ya, seperti itu. Syarat dari khatib ya, jadi orang yang berkhutbah disebut khatib. Syarat dari khatib sendiri adalah muslim yang telah baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Kemudian mengetahui syarat dan rukunnya, rukun dan sunnah khutbahnya. Kemudian suci dari hadas baik badan maupun pakaian. Kemudian fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Memiliki akhlak yang baik. Kemudian berpenampilan baik, rapi dan sopan ya. Syarat-syarat dari khutbah itu sendiri, yang pertama adalah khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat. Sementara untuk khutbah pada sholat idain, sholat khusuf, sholat kusuf, serta sholat istisqa dilakukan setelah sholat. Jadi kalau bedanya khutbah Jumat dengan khutbah sholat yang lain, itu bedanya adalah kalau khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Tapi kalau khutbah dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu dilakukan setelah sholat dulu baru khutbah. Ada di sini sholat kusuf. Sholat kusuf itu adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Sholat istisqa, sholat mengharap hujan. Kemudian berdiri jika mampu, duduk sebentar di antara dua khutbah ya. Jadi ada dua khutbah kan. Khutbah pertama, di antara kedua khutbah pertama dan kedua itu disyaratkan untuk duduk khatib itu. Kemudian tertib ya,
sesuai dengan urutan tadi itu. Kemudian rukun dari khutbah itu sendiri adalah, ini yang perlu perhatikan, yang harus disampaikan di dalam khutbah ya, itu ini, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Alhamdulillah, kan awalnya. Kemudian membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman dan takwa, serta ibadah serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupannya. Maka anak-anak mungkin tidak asing ya bagi anak yang laki-laki, ketika khutbah itu pasti ittaqullah, atau bahasa artinya biasa ada khutbah itu mengatakan gini, pada khutbah kali ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pesan wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian membaca ayat suci Al-Qur'an, harus ada yang dibaca 1 ayat. Berdoa pada khutbah kedua dan untuk mohon ampunan, kesejahteraan, keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, gitu kan ya. Biasanya di khutbah yang kedua. Nah, bagi anak-anak sudah tidak asing itu ya. Kemudian sunnah-sunnahnya khutbah. Sunnah khutbah ini Anda bisa baca sendiri anak-anak supaya tidak terlalu panjang Pak Ades penyampaiannya ini. Anda bisa lebih detail di buku pelajaran Anda sendiri. Kemudian dari juga adab sholat Jumat, nah itu juga Anda pelajari sendiri, adab sholat idaini atau adab sholat 2 hari raya. Kemudian ini praktik khutbah ya. Ini perlu Anda hafalkan atau perlu Anda pelajari ya. Anda pelajari, Anda hafalkan ini khutbah pertama dan khutbah kedua ini. Ada di sini ada khutbah pertama. Nah, Arabnya itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Jadi nanti suatu ketika Pak Haris akan meminta kalian untuk membuat 1 video, yaitu untuk khutbah. Ya, kalau untuk laki-lakinya khutbah, kalau untuk perempuannya nanti kita buat untuk dakwah biasa, tabligh, ceramah, gitu ya. Kemudian di rangkaian yang kedua, setelah khutbah kita berbicara tentang tabligh. Ya, ada tabligh. Tabligh berasal dari kata balaghah yang artinya menyampaikan. Ya, balaghah. Balighu ani, sampaikan. Jadi tabligh itu artinya menyampaikan. Ya. Jadi menurut istilah tabligh adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan, menyiarkan agama Islam kepada umat. Orang yang bertabligh disebut muballigh ya. Biasanya yang kita sebut muballigh, mau'idatul hasanah, yaitu orang yang berceramah ya. Beda dengan khutbah, tabligh ini tidak begitu banyak, tidak begitu ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat khusus atau waktunya tertentu, tidak. Kalau khutbah itu tertentu waktu sholat Jumat ya, sholat Idul Fitri, sholat istisqa dan lain sebagainya, atau di acara-acara tertentu, acara nikahan misal, atau acara yang lain. Nah, tapi kalau tabligh ya, ceramah itu dimanapun, tidak ditentukan syarat-syaratnya ya, kewajibannya itu tidak ditentukan, karena tabligh itu secara arti tadi bahwa hanya menyampaikan ya, menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Maka di acara seperti satu contoh, Pak Haris saat ini bisa menyampaikan agama Islam kepada Anda, menyampaikan ajaran agama Islam, bisa disebut dengan tabligh seperti itu. Jadi baik anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran hari ini kita sampaikan di sini dulu.
kita sudah membahas 2 bahasan, yakni tentang khutbah dan juga tabligh. Minggu depan kita akan bahas tentang dakwah. Ya, kita juga akan ulas kembali terkait tentang khutbah itu tadi. Ya. Mungkin cukup itu saja dari Pak Aris, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.